Santapan Harian Minggu 19 Juli 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-25. Namun kita akan membacanya pada ayat 23 hingga ayatnya yang ke-35. Sebelumnya, mari kita berdoa. Buatlah kami mengerti akan sabda-Mu ya Allah, dan kami hendak memeliharanya dengan segenap hati. Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Samuel 25 ayat 23-35. Ketika Abigail melihat Daud, ia segera turun dari keledainya lalu berlutut di hadapan Daud, sujud dengan muka ke tanah. Ia berlutut di kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mempedulikan Nabal orang durjana itu, sebab seperti namanya demikianlah dia. Nabal namanya, bebal orangnya. Hamba sendiri tidak melihat anak buah yang Tuanku suruh. Sekarang Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, karena Tuhan sudah mencegahmu menumpahkan darah dan membalas dengan tangan sendiri, biarlah musuh-musuhmu dan orang yang berikhtiar mencelakakan Tuanku menjadi sama seperti Nabal. Inilah pemberian yang hamba bawa untuk Tuanku, biarlah diberikan kepada anak buah yang mengikut Tuanku. Maafkanlah kiranya kelancangan hambamu ini. Tuhan pasti membangun bagi Tuanku keturunan yang kokoh, karena Tuanku melakukan perang Tuhan, dan kejahatan tidak didapati padamu selama hidupmu. Seandainya orang bangkit mengejarmu dan mengincar nyawamu, nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkus orang-orang yang hidup bersama Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa musuh-musuhmu akan dilontarkannya dari pelontar umban. Apabila Tuhan telah melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala yang baik yang difirmankannya tentang engkau, dan menunjuk engkau sebagai pemimpin atas Israel, maka hati Tuanku tidak akan resah dan gundah karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan membalas dengan tangan sendiri. Apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah hambamu ini." Lalu Daud berkata kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku hari ini. Terpujilah kearifanmu dan terpujilah dirimu, yang pada hari ini mencegah aku menumpahkan darah dan membalas dengan tanganku sendiri. Tetapi demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang telah mencegah aku berbuat jahat kepadamu. Seandainya engkau tidak segera datang menemui aku, pasti tidak ada seorang laki-laki pun yang masih hidup pada Nabal, sampai fajar menyingsing." Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, "Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihat, aku mendengarkan perkataanmu dan mengabulkan permintaanmu." Sahabat Scripture Union Indonesia, kecenderungan kita adalah menghukum orang yang menghina kita, terutama saat kita mendapat kesempatan untuk melakukannya. Nas hari ini menunjukkan kenapa kita sebaiknya tidak melakukannya. Nabal adalah seorang laki-laki yang sangat kaya. Ketika ia mengadakan pesta pengguntingan bulu domba, Daud mengirim anak buahnya untuk meminta kemurahan hati Nabal karena mereka telah melindungi gembala-gembala Nabal selama ini. Namun, Nabal menghina Daud, menyebutnya sebagai hamba yang lari dari tuannya, dan tidak mau memberikan apapun kepada Daud. Setelah Daud mendengar penghinaan itu, ia langsung membawa 400 orang untuk membunuh Nabal dan orang-orangnya. Akan tetapi,
Ada anak buah Nabal yang memberitahu Abigail, istri Nabal, atas apa yang terjadi. Dan Abigail segera membawa banyak makanan kepada Daud. Ia memohon supaya Daud tidak melakukan penumpahan darah dan pembalasan. Ia juga menyerahkan pemberian, memohon maaf, dan mengharapkan kebaikan Tuhan baginya. Murka Daud reda, sehingga ia tidak jadi membunuh Nabal dan orang-orangnya. Kemudian setelah Abigail memberitahu Nabal apa yang terjadi, terhentilah jantungnya, dan Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Nas hari ini mengajarkan kepada kita untuk tidak main hakim sendiri, karena Allah akan membela orang yang benar dan menghukum orang yang bersalah. Salah satu hal yang sangat sulit kita tahan adalah emosi kita ketika kita dihina. Dalam keadaan seperti itu, hati-hatilah, karena kita mudah tergoda untuk melampiaskan emosi dan melakukan yang jahat. Ingatlah, pembalasan adalah hakku. Marilah kita dengan rendah hati menundukkan diri kita kepada Allah dan menaati firman-Nya. Seberapa hebat pun kita merasa terhina, pembalasan adalah semata-mata hak Allah. Dan karena itu, janganlah pernah main hakim sendiri, karena kita memiliki Hakim Agung yang Maha Adil. Mari kita berdoa. Jauhkan kami dari keinginan untuk menjadi hakim atas sesama dan mengambil tempat yang hanya layak bagimu. Saat hati kami terluka atau dipenuhi amarah, ajarlah kami menyerahkan penghakiman ke dalam tangan-Mu yang bijaksana dan benar. Engkaulah hakim yang melihat segala sesuatu dengan sempurna. Di dalam nama-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.